Halo Kapi, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu di bulan November 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Perlu kamu ketahui juga bahwa bacaan ini bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa jadi bolak-balik, bisa jadi milik atasan kamu, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi yang tengah dealing sama kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Oke, entah kenapa ya, saya susah banget setiap kali saya mau memulai membaca bacaan Capricorn. Udah beberapa hari yang lalu saya mengupload video itu langsung lancar, tapi untuk memulai bacaan bulan November ini saya mulai dari Capricorn dan saya selalu tersendah selalu gagal fokus gitu ya, terus bawahnya berat banget. Nah itu yang buat saya jadi terakhirnya udah saya diamin, tunggu tenang dulu gitu ya. Udah beberapa kali ini saya coba terus tapi berat rasanya. Ada Knight of Cups, King of Swords, Judgment, Eight of Cups, Nine of Cups, Two of Cups, Two of Wands, Eight of Pentacles, the Word, the Star, the Death, ada Nine of Swords. Untuk debat mau dedek kamu ada the Hangman dan juga the Chariot. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan situasi yang membuat kamu kecewa dan kamu lebih memilih berjalan sendiri. Ya, untuk beberapa di antara kamu mungkin dealing dengan teamwork, dealing dengan lingkungan keluarga, anggota keluarga di dalamnya, dimana tadinya ada kerja bersama-sama gitu, kehidupan yang bersama rukun bagus gitu ya, tapi karena ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, ini membuat kamu lebih baik aku jalan sendiri aja, aku ngerjain apa-apa itu lebih bagus sendiri. Kamu sedang berusaha bekerja keras semampu kamu, bagaimana kamu bisa meningkatkan kualitas skill ataupun pengetahuan kamu. Beberapa di antara kamu mungkin akan ada yang ngikutin seminar, melanjutkan sekolah, atau ngikutin training ya. Akan ada tawaran job, ada kesempatan bagi kamu untuk berkarir kembali. Ada juga beberapa di antara kamu sedang mungkin ya ada keinginan untuk melakukan perjalanan. Ya, ada the word di sini, perjalanan internasional, antar kota. Mungkin kamu pengen moving, kamu pengen pindah kerja ya, kamu pengen pindah tempat tinggal, tapi ada sesuatu hal yang membuat kamu masih bimbang. Jadi rencana ini masih tergantung, masih harus ditunda. Mungkin kamu sedang melihat situasi, kondisi yang tepat ya, kondisi keuangan, kondisi mungkin pekerjaan, karena kamu masih ada pekerjaan, kamu terikat dengan pekerjaan, ada kontrak di sana yang harus kamu tuntaskan dulu, baru kamu bisa keluar dari lingkaran atau lingkungan di mana kamu berada. Seperti ada yang menahan kamu tetap berdiri di sini gitu, tapi sebenarnya kamu sudah menatap, kamu pengen ke arah sebelah kiri. Nah, di sini kan sosok laki-laki ini dia udah memegang tongkat sebelah kiri dan sebelah kanannya ada globe. Artinya dia udah tahu nih kemana arah langkah dia. Dia sudah menatap ke sana gitu. Cuman dia belum bergerak, belum melakukan apa-apa. Di sebelah kanan ada tongkat. Nah, ada pilihan, artinya kamu bisa stay atau kamu berangkat. Kamu bisa mungkin memilih jalan A atau jalan B. Ya, semuanya tergantung sama kamu. Kamu mungkin lebih tertarik ke sebelah kiri ya, tapi belum melakukan apa-apa. Mungkin kamu masih memastikan keadaan keuangan ataupun situasi kamu itu belum mendukung kamu sehingga kamu masih berdiam diri atau masih berdiri di sini sambil mengobservasi mungkin ya ada kemajuan-kemajuan apa dulu. Misalnya kamu pengen ngebuka konten, kamu pengen berkarya, kamu melihat kemampuan kamu dulu. Kemampuanku udah cukup belum? Udah mapan belum? Kalau aku belum mapan, aku nggak percaya diri.
Ya, gimana aku mau percaya diri kalau misalnya aku belum skillful di bidang ini? Jadi aku harus belajar dulu. Nah, di sini saya ngelihat beberapa di antara kamu sedang berusaha untuk mengasah kemampuan kamu. Kalau kita lihat secara diagonal seperti ini, ada Knight of Cups, Nine of Cups, dan juga The World. Ini sesuatu yang kamu impikan, yaitu keberuntungan. The World ini menjadi simbol keberuntungan, reward, keberhasilan, kesuksesan, ataupun perjalanan, melakukan perjalanan ke luar negeri. Mungkin kamu berencana tinggal di sana atau bekerja di sana. Dengan demikian penghasilan akan semakin banyak, hidup sejahtera. Ada harapan-harapan itu, dan bagus, ini adalah harapan-harapan yang positif, ya kan. Cuma di satu sisi entah kenapa ya, saya melihat kamu ngerasa stres, frustasi, nggak bisa tidur, selalu kepikiran pada sesuatu hal yang mengganggu pikiran kamu. Ada sesuatu hal yang mengecewakan kamu. Nah, kalau kita lihat lagi di sini secara diagonal lagi ya, ini yaitu Cups, Nine of Pentacles, dan Nine of Swords. Ini bisa jadi pekerjaan kamu yang sulit kamu hadapi atau selesaikan, atau bisa jadi studi kamu yang mungkin masih membebani pikiran kamu. Ada pekerjaan, ada situasi yang membuat kamu masih harus tuntaskan, selesaikan. Ibaratnya ada kawat yang bengkok-bengkok gitu ya, ini harus dilurusin dulu nih. Gimana cara ngelurusinnya? Kan harus dibenerin gitu ya. Dia kan lagi crafting nih sekarang, lagi memahat gitu ya. Jadi ini harus dibenerin dulu nih sampai lurus dulu, baru mungkin akan terasa enak jalannya. Kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri, mau kerja luar negeri, atau untuk kerja ya, bisa lebih nyaman, lebih percaya diri kalau sesuatu yang bengkok di sini bisa lurus kembali. Untuk the Death ini merupakan simbol ending dan beginning, akhir dan juga permulaan. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu sedang memulai karir kembali, sedang ingin membuka atau membenahi diri untuk sesuatu yang baru sekarang. Bisa jadi kamu ingin memulai kehidupan di lingkungan yang baru, atau kamu ingin ngebuka konten ya, untuk kamu yang konten kreator pengen berkarya di bidang yang baru. Ada the Star. Ya, Star ini merupakan simbol kesetiaan, faith, iman. Orang yang memiliki keyakinan pada Tuhan akan memberikan dia jalan keberhasilan, kesuksesan, dan dia dengan tekun mengasah, tekun dia di dalam bekerja, maka apa yang dia impikan tadi itu akan terkabul. Ada Two of Cups di sini. Jadi kudu harus banyak berdoa nih, Capricorn ya. The Star, the Two of Cups. Two of Cups ini kan dua sosok yang berkomunikasi. Bisa jadi ini adalah kamu dan ini Tuhan gitu ya. Kan ini simbol ya. Saya nggak berkata bahwa Tuhan itu manusia di sini, enggak. Saya tidak mewakili agama apapun di sini. Jadi Two of Cups itu ibarat komunikasi atau koneksi antara kamu dengan Tuhan. Apa yang kamu inginkan, kamu komunikasikan, kamu sampaikan itu lewat energi kamu terhadap semesta, dan itu dibaca sama Tuhan gitu ya. Oh, ini harapan-harapan si Capricorn nih. Dia tekun, dia rajin, dia nggak malas-malas. Nah, pada akhirnya kan semesta ngedengerin atau tersentuh oleh doa-doa dan juga ketekunan kamu tadi itu. Dengan demikian akan ada keberhasilan. Cuman ini perlu diobati ya, rasa stres, rasa frustasi atau kekecewaan yang mendalam yang kamu alami. Mungkin kamu baru keluar dari lingkungan tertentu, atau kamu mendapati masalah, kamu kecewa banget dan fokusnya ke situ gitu. Nah, sebaiknya kita fokus pada hal-hal yang membangun ya. Jangan fokus pada hal-hal yang merugikan pikiran kita. Untuk sesuatu hal yang udah berlalu, misalnya udah nyakitin hati dan pikiran kita, kalau misalnya kita pikirin, apa gunanya gitu ya kan. Nggak bisa diulang kan. Nah, kalau misalnya kamu mengalami kerugian, kehilangan sesuatu gitu kan, kalau dipikir-pikirin terus emang bisa kembali? Kan nggak bisa. Sesuatu yang udah berlalu nggak akan bisa diulang lagi, tapi kita bisa memperbaikinya sekarang supaya masa depan kita itu menjadi lebih baik. Nah, pelajaran seperti kerugian, kehilangan, atau mungkin kamu harus meninggalkan pekerjaan kamu,
ini adalah pengalaman yang berharga. Justru dari sini lah kita akan belajar memperbaiki diri kita. Manusia itu nggak akan tahu mana yang mana yang baik untuk dia, mana yang nggak baik sama dia kalau tidak melalui serangkaian cerita mungkin yang membuat kamu kecewa, membuat kamu kesal gitu. Masalahnya kan manusia itu cenderung lebih suka termenung di situ, fokus di situ terus. Terakhir dia nggak jalan-jalan, dia stay di sini terus gitu ya kan. Sementara dia harusnya jalan terus ke sana nih. Hidup itu kan harus berputar. Ibarat kita naik sepeda ya, kita harus terus goyang tuh pedalnya. Kita harus terus berjalan supaya hidup kita itu seimbang, pengeluaran pemasukan seimbang. Kalau kamu nggak jalan-jalan, kamu fokus terus di tempat nggak ngapa-ngapain gitu ya kan. Di sini saya ngeliat kamu nggak ngapa-ngapain ya, maka hidup kan berjalan terus ya kan, seperti mendayung sepeda tadi. Kamu naik di atas sepeda tapi kamu nggak bergerak ya jatuh gitu ya, karena cuma 2 nih penahannya, cuma 2 aja bannya gitu. Kecuali ada 4, kamu nggak mendayung pun dia bisa tetap berdiri di situ gitu. Cuman dia berdiri di situ pun nggak akan ada perkembangan kan gitu ya, walaupun ada 4 bannya gitu ya. Ya ada judgment. Sepertinya di bulan November ini akan ada suatu kepastian atau keputusan yang akan kamu buat, bahwasanya kamu akan segera melakukan sesuatu, segera bergerak atau enggak gitu. Ada dorongan, ada sesuatu hal yang mengharuskan kamu harus bergerak, harus berjalan. Tapi perlu diingatkan untuk judgment ini ya. Ketika kamu ngambil keputusan nih, pastikan bahwa keputusan kamu itu bukan sesuatu yang tergesa-gesa. Ya dipikirkan matang-matang gitu. Kalaupun kamu memiliki waktu yang singkat untuk membuat keputusan, mintalah saran dari orang yang mungkin lebih berwawasan. Ada di sini King of Swords ya. Dia udah punya banyak pengalaman, dia tahu mana yang baik, mana yang enggak. Dia tahu mana yang proporsional, mana yang enggak. Gunakan waktu kamu sebaik-baiknya untuk mempertimbangkan mana keputusan, pilihan, tindakan yang terbaik untuk kamu. Ya, misalnya kalau ini adalah pilihan pekerjaan ya, pilih kerja A atau B, gitu ya. Atau kamu harus meninggalkan lingkungan pekerjaan kamu, lingkungan tempat tinggal kamu atau enggak. Oke, saya klarifikasikan. Untuk Capricorn, ada the Moon, Eight of Cups ya, muncul lagi di sini. Eight of Cups, Nine of Swords di sini juga. Ada Justice, Four of Cups, Knight of Pentacles, King of Swords, Three of Cups, Five of Swords, the Tower, Ten of Wands, Page of Pentacles, dan juga the World. Saya mau ambil satu lagi ya di sini. Wah, ini ending yang bagus nih ya. Akhirnya bagus juga gitu ya kan. Walaupun tadi di sini ada Nine of Swords, saya juga agak sedikit tercengang dengan adanya Nine of Swords. Dan pada akhirnya mendapat kesembuhan, pemulihan dengan adanya the World dan juga the World di sini. Oke, untuk the bottom of the deck kamu ada Ace of Wands dan juga Ten of Pentacles. Ya, beberapa di antara kamu ada ini yang dealing dengan keluarga, anggota keluarga ya. Ada konflik, ada vibrasi-vibrasi yang gak cocok sama kamu. Konflik atau urusan-urusan ini yang menjadi penghalang kamu untuk segera bergerak. Ada beberapa di antara kamu ingin melakukan perjalanan yang saya katakan tadi ya, ke luar kota atau ke luar negeri. Karena konflik ini kamu jadi gak bersemangat. Five of Swords ini juga bisa menjadi cerminan urusan-urusan nih. Ada mungkin beberapa di antara kamu dealing dengan utang, semacam utang piutang nih, berhubungan dengan korporasi, bank, perkreditan. Jadi belum tuntas. Kalau belum tuntas kan bawaannya bisa jadi nggak semangat. Ada urusan-urusan pengen jalan-jalan, pengen holiday, pengen pindah
lingkungan pekerjaan, mungkin kamu ingin berpetualang, nggak bisa. Karena masih terikat dengan utang, dengan cicilan, kreditan. Beberapa di antara kamu mungkin mengalami benturan, ada sesuatu yang belum tuntas mengenai dokumen perjalanan, visa, ya, dokumen-dokumen ini mungkin ada yang kurang sehingga menghambat kamu segera melakukan perjalanan ke luar negeri. Ini yang mungkin membuat kamu jadi nggak bisa tidur, nggak bisa tenang tidurnya di bulan ini. Ada King of Swords. Di sini juga ada King of Swords. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Pisces. Ini energi yang kerasan ini. Objektif, tugas, dia dingin bawaannya ya. Mungkin ada sikap atau tindakan dia yang membuat kamu kecewa, kesel. Ini yang menjadi fokus utama kamu, jadi teringat-teringat terus. Untuk beberapa di antara kamu di lingkungan pekerjaan atau ini baik di lingkungan keluarga ya, saya ngelihat ada beberapa di antara kamu dealing dengan orang-orang yang suka gosip, suka ngomongin orang gitu ya. Dalam hal ini ada Eight of Pentacles. Kamu sosok yang bekerja keras, pengen fokus bekerja terus gitu. Kamu kerja, tapi orang-orang di sekitar kamu gosip aja kerjanya gitu ya kan. Ini bisa mempengaruhi kamu. Nah, kalau saya jadi kamu ya saya akan jaga jarak, menghindar. Lebih bagus saya fokus atau cari cara gimana supaya aku itu enggak terpengaruh sama mereka. Aku berarti harus ngisi hari-hariku itu dengan kegiatan terus. Jangan sampai ada yang bolong. On time, disiplin. Ya, kalau sudah sempat nanti bolong, nanti bisa bawaannya jadi nggak semangat kan gitu ya. Ya ada beban, ada tanggungan, ada mungkin kebutuhan-kebutuhan yang kamu pikul sekarang berat ya. Tapi ada the death nih, semua ini akan berakhir. Kamu cukup percaya aja bahwa semesta akan memberikan kamu pertolongan ya. Ada Two of Cups. Saya ngelihat ada beberapa di antara kamu yang dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, dan ini adalah energi chemistry antara kamu dengan orang yang nge-support kamu, yang ngedukung kamu. Energi ini nggak pengen kamu jatuh, nggak mau terjatuh kedua kalinya. Ya, ada The Tower. Sebelumnya ada beberapa di antara kamu dealing dengan reality, selfless awareness of reality. Ini artinya ada masalah, ada benturan, ada keruntuhan yang terjadi karena kurang peka atau kurang waspada, kurang hati-hati di dalam mengambil keputusan tindakan, sehingga muncullah The Tower. The Tower ini kan runtuh gitu. Biasanya keruntuhan ini terjadi karena teledor, kurang hati-hati, tidak memperhatikan segala sudut kemungkinan kerugian yang didapatin. Nah, ini pernah terjadi, dan orang yang nge-support kamu, yang ingin kamu maju, di sini nggak pengen terulang hal yang sama ini terjadi sama kamu, sehingga energi ini memberikan kamu dukungan untuk kesuksesan kamu. Dukungan ini akan ngebantu kamu mengakhiri segala beban yang kamu alami. Ada beban, tapi semuanya akan berakhir. Kalau ini berakhir, ya harusnya disyukuri lah ya gitu ya kan. Jangan lagi bawa stres. Mungkin nggak akan sepenuhnya 100% tuntas di bulan November ini ya. Masih ada beban yang mungkin masih menggantung, masih berlanjut, tapi seenggaknya sudah ringan di bulan November ini. Harusnya semakin optimis. Kalau misalnya bebanku di bulan November makin berkurang, artinya bulan-bulan berikutnya pun akan semakin berkurang lagi. Semua proses kesuksesan ataupun cara kita menyelesaikan masalah kan ada prosesnya gitu ya. Ibarat nyicil nggak kredit. Ya, tadinya kan kita udah menentukan berapa bulan, 6 bulan misalnya. Nah, selama 6 bulan ini ya haruslah bersabar, fokus. Dia akan semakin dapat bulan baru, akan semakin berkurang ini jumlah cicilan ya kan yang tertinggal. Ya, let's say tinggal 3 bulan lagi. Tapi seenggaknya ini akan memberikan kamu cukup optimisme, keyakinan, kepercayaan bahwa semua beban, semua masalah yang kita pikul akan berakhir tepat pada waktunya.
hanya saja fokus pada pekerjaan, terus giat bekerja, ya bukannya fokus pada masalah yang mengecewakan kamu. Miliki keyakinan bahwa money abundance, keberuntungan, kejayaan, kekayaan itu akan tiba tepat waktunya pada kamu gitu. Jangan konflik batin, jangan jadi ngerasa mungkin gak aku bakalan kaya ya, atau mungkin gak aku dapat uang ya. Jangan gitu. Di sini saya ngerasa ada beberapa di antara kamu seperti meragukan diri sendiri, meragukan keberuntungan terhadap diri sendiri. Nah, kalau kita udah meragukan apa mungkin uang akan datang sama aku gitu, kita udah memberikan jarak pada uang itu ya kan. Nah, jangan memberikan jarak. Nanti kalau kita memberikan jarak, ya uangnya semakin jauh. Seharusnya kita akan berkata, aku yakin dan percaya. Dengan aku bangkit, dengan aku bersemangat bekerja tekun, ya, seberat apapun bebanku akan bisa aku tuntaskan. Dan ketika bebanku udah tuntas semuanya, aku percaya bahwa keberuntungan akan semakin mendekat samaku. Nah, afirmasi-afirmasi seperti ini kalau kita terus sepanjatkan di dalam hati dan pikiran ya, apalagi kalau kamu lakukan 30 menit sebelum tidur, 30 menit sebelum kamu beraktivitas beranjak dari tempat tidur, dengan sendirinya persepsi atau pola pikir kamu itu akan mengarah pada money abundance. Kamu akan secara natural mengatrak atau menarik keberuntungan atau uang tadi. Ada the star dan juga the word ya. Kalau kita udah jatuh, bangkit lagi. Jatuh, yuk bangkit lagi gitu. Jangan karena kita udah terjatuh misalnya jadinya lemas, gak bangkit-bangkit gitu ya kan. Harapannya pengen kaya tapi lemas, gak bangkit-bangkit. Gimana mau jadi kaya? Gimana akan ada solusi, gimana akan ada peruntungan yang besar kalau kita nggak bangkit? Harus bangkit. Ini satu-satunya cara supaya kamu terlepas dari beban yang besar ini, adalah satu-satunya bangkit Capricorn. Ya, ada Two of Cups, ada juga the Word. Ya, kamu mungkin di sini terlalu banyak menganalisa. Ya, kamu mungkin terlalu detail, terlalu hati-hati. Ini seperti ngekontrol situasi ini dan juga ngekontrol diri sendiri. Kalau aku gerak ke sini, nanti gimana? Kemungkinan buruknya apa yang terjadi? Jalan ke sini kemungkinan terburuk. Stay connected to your intuition. Kalau kamu ragu, ya, tenangkan dulu hati dan pikiran kamu, meditasi. Kamu mengambil keputusan dengan hati dan pikiran yang kacau, ini kedepannya bisa lebih kacau lagi. Tapi kalau kamu tenangkan hati dan pikiran dulu, meditasi, ya, berikan jarak antara jiwamu dari tubuhmu, pikiranmu, dan juga emosimu, kamu akan mendapatkan ketenangan. Ketika kamu mendapatkan ketenangan ini tadi, kamu akan dengan terang benderang melihat apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ataupun beban kamu. Oke, demikian untuk Capricorn. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.